kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Nah, di sini hasil pemilu sudah diumumkan ya. Yang cukup mengejutkan apa? Yaitu walaupun PSI sudah mengeluarkan baliho yang sangat banyak sekali, mengeluarkan banner yang sangat banyak sekali, dan bahkan juga mengganggu aktivitas berjalan kaki. Bahkan ribuan baliho dan banner juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari hasil pemilu pada 14 Februari yang lalu, ternyata juga suara tidak menunjukkan yang baik. Ya, melainkan dari pada tahun 2019 yang lalu ya hanya naik kurang dari 1% bahkan. Kalau kita lihat pada waktu lalu ya sekitar 1,8%, tetapi sekarang juga ya 2,8%-an kalau tidak salah. Yaitu tidak naik 1%, padahal juga ketua umumnya juga sudah anak dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, dan bahkan juga menggunakan tagline yaitu PSI adalah Partai Jokowi dan lain sebagainya, tetapi juga tidak bisa mendongkrak yaitu efek dari Presiden Joko Widodo di situ. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, tetapi PDIP yang dinarasikan oleh semua netizen-netizen, Jokowi sudah meninggalkan PDIP, tetapi PDIP di sini masih bertengger di posisi teratas, yaitu KPU mengumumkan partai yang memiliki suara tertinggi adalah PDI Perjuangan. Nah, berarti di sini ucapan Andi Wijayanto di sini yaitu ya menurut saya PDIP bisa mengantisipasi. Nah, di sini kerennya PDI Perjuangan. Ya memang pada waktu lalu itu sangat galau luar biasa ya ketika Presiden Joko Widodo bermanuver 180 derajat di sini. Nah, PDIP di sini juga menurut saya bermain aman, sangat hati-hati sekali dalam menyikapi politik yang sangat mendesak sekali. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo bermanuver 180 derajat. Memang di situ ada yang menyerang dari Presiden Joko Widodo dan ada yang tetap tenang. Ya, menurut saya Puan Maharani dan Ibu Megawati di situ sangat tenang sekali menghadapi manuver dari Presiden Joko Widodo. Terbukti santai dan bahkan juga tidak ada pemecatan dan lain sebagainya. Ya, memang dikondisikan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari sini, yaitu PDIP bahkan juga memiliki suara yang paling tinggi. Nah, disitulah cerdiknya dari Ibu Megawati dan Puan Maharani melihat kondisi perpolitikan saat ini, melihat fenomena perpolitikan saat ini, bisa membaca dan tetap tenang menanggapi fenomena yang terjadi. Disinilah yang keren ya, kemungkinan banyak pengalaman-pengalaman ya. Jadi juga ya kalau seperti ini manuver dari presiden menurut dari Ibu Megawati sesuatu hal yang lumrah ya. Di sini saya jadi ingat ya kata-kata Andi Wijayanto. Kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Nah, ternyata dari sini Presiden Joko Widodo menurut saya kalah. Karena apa? Karena suara PSI juga tetap sama, tidak masuk ke parlemen, alias saat ini juga di bawah 3%. Dan dari PDI Perjuangan juga tetap memimpin, yaitu suara yang paling tinggi dari partai-partai yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Anda tidak bisa mengalahkan saya, berarti di sini Presiden Joko Widodo kalau melihat dari statement dari Andi Wijayanto kalah. Saya nomor satunya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, nah, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian
membuat rencana untuk menurunkan suara partai. Nah, di sini yaitu dari Detik News. KPU umumkan PDIP jadi pemenang Pileg 2024, cetak hat-trick juara. Ya, walaupun pada waktu lalu sempat heboh ya perkataan Andi Wijayanto, suara PDIP turun dan PSI masuk parlemen, tetapi juga tidak terwujud hingga KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suaranya. Ya, walaupun sih ada fenomena-fenomena tiba-tiba suara PSI melejit, bahkan juga naik di 3% lebih, akhirnya juga suara PSI tetap di bawah 3%, artinya suara PSI tidak masuk di parlemen. Dan suara PDIP Perjuangan di sini ya cukup keren sekali loh, suara PDIP Perjuangan di sini. Yaitu selisihnya dari Pilpres 2019 yang lalu hanya turun 2% saja ya. Nah, di sini Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan PDI meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024. PDIP meraih suara terbanyak 25 juta. Dikutip dari Detik News, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional pada 20 Maret. Hasil rekapitulasi KPU terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN, total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.000 suara. Sebagai informasi, PDIP berhasil mencatat hat-trick sebagai partai politik pemenang pemilu. PDIP menjadi peraih suara terbanyak sejak pemilu 2014, 2019, dan 2024. Berikut total perolehan suara parpol di 38 provinsi. Nah, di sini yaitu PDIP mendapatkan 25 juta. 16,72%. Dan di sini menurut saya turunnya sangat sedikit sekali lah dari Pilpres 2019 dengan fenomena yang terjadi. Bayangkan kalau tidak ada manuver dari Presiden Joko Widodo, kemungkinan suara dari PDIP pasti akan naik drastis. Tetapi dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada Pilpres yang lalu, menurut saya PDI masih memimpin. Menurut saya sangat keren sekali menurut saya. Nah, di sini dari PSI yaitu mendapatkan di angka 2,80%. Ya, walaupun PSI di sini sudah menyebar baliho di seluruh Indonesia dan bahkan juga menggunakan nama Jokowi untuk meraih simpati dari masyarakat, tetapi dari sini yaitu belum masuk ke parlemen. Wah, di sini sangat keren sekali ya. Nah, di sini Nasdem mendapatkan 14 juta suara sebesar 9,56%. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya, yaitu cuitan dari Husnul Khotimah yang bahagia PSI nggak lolos, coba retweet dan sebutkan alasannya. Kalau saya sih karena mereka mencela-mencela dan mengingkari rembuk rakyat yang mereka buat sendiri. Rekapitulasi nasional di 36 provinsi, suara PSI 2,7%, ini caleg yang terancam gagal. Di sini dari Mandor Kawat, PSI isinya anak muda, nggak terlalu stres mereka bandingkan dengan PDIP dan Jagar, partai penjilat ya, seperti itu. Di sini dari Indonesia Guyup, 2 alasan merekrut Kaisang jadi ketum, mendukung Prabowo jadi presiden, 2 hal yang menjadi anomali DNA PSI sendiri selama ini yang menolak politik dinasti serta menolak pelanggaran HAM. Mereka kalau mendukung Ganjar walau kalah akan dapat limpahan suara pendukung PDIP. Nggak perlu dijelaskan, lihat saja rekam jejak digitalnya, banyak ludah yang berjejeran dijilat kembali oleh PSI. Ya, seperti itulah. Memang suara Pilpres kemarin sangat anomali sekali ya. Bahkan yang katanya suara Prabowo dan Gibran di situ gara-gara Presiden Joko Widodo, tetapi juga tidak dengan dari PSI sendiri. Padahal PSI sendiri juga dipimpin oleh anak dari Presiden Joko Widodo, tetapi juga tidak menambah suara dari PSI itu sendiri. Kalau kita lihat dari Pilpres 2019 dan 2024 ya selisihnya hanya sedikit sekali dengan baliho di mana-mana dan juga dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Tetapi yang paling penting adalah besok siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.